22 sampai 24 kita akan berbicara tentang manusia baru. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Kita baca bersama-sama saja ini. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. 3 ayat. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dipahami di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemarin hari Jumat ada satu pemuda, jadi kita tiap Jumat sore itu PA di sini. Seorang pemuda ini dari Panjang itu dia, Pak sudah siap? Siap, datang di sini sudah 2 kali, dan dia tanya kemarin bermacam-macam tentang hal doktrinal, hal-hal doktrin dan lain sebagainya. Dia bicara, dan pembukaannya dia bicara begini, Pak, roh kita ini kan baru, rohani kita, tubuh dan jiwa kita bagaimana? Bagaimana dengan tubuh dan jiwa kita? Saya bilang, roh kita ini yang baru ditaruh di mana? Roh kita yang baru ini ditaruhnya di mana? Saya tanya sama pemuda, roh kita yang baru ini ditaruh di tubuh orang lain atau ditaruh di tubuh Tuhan Yesus sendiri, atau ditaruh di tubuh kita? Roh yang baru. Yesaya pasal 36 ayat 26, akan kuberikan roh yang baru di dalam hati. Kalau roh kita itu ditaruh di dalam diri kita sendiri, tentu akan membawa perubahan hidup kita, membawa perubahan manusia kita. Saya pesan-pesan Pak Abing jalan. Kalau kita ini berbicara tentang kekristenan, kita berdiri terus dibandingkan dengan seorang ustaz. Saya bilang begitu sama kita, ini saya, ini ustaz, terus dua orang ini dilihat semuanya sama, karakter kelakuannya sama, itu aja kita masih bingung, ini Kristen apa enggak? Kalau 2 orang ini dibandingkan, ustaz sama pendeta sama karakternya, itu aja kita masih bingung, ini orang Kristen apa enggak? Apalagi dibandingkan ustaz dengan pendeta, kelakuannya lebih buruk pendetanya, waduh lebih parah lagi. Itu lebih baik jangan ngomong Kristen. Kenapa? Karena tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan tentang roh kita itu dibuat baru, dikenakan manusia baru, itu nggak ada. Mereka adanya mengajarin cuma ngapus 1, 2, 3 dosa kita dihapus sedikit-sedikit. Tapi di dalam kekristenan diajarkan mengenakan manusia yang baru. Seragamnya baru. Sekolah itu seragamnya baru. Bayangkan, kalau kelakuan atau karakternya itu sama, saya tidak ada masalah. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita coba melihat apa itu. Ciri manusia lama. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ciri manusia lama. Ciri manusia lama. Nafsunya menyesatkan. Nafsu apapun. Nafsu apapun. Maka kita harus berhati-hati Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya punya anak, Bapak Ibu semuanya punya anak. Kalau kita berbicara tentang iman kekristenan, anak itu akan menyaksikan kita. Ini tidak main-main. Ada satu bapak, saya tidak sebutkan namanya. Ini betul-betul dia ini saya pikir Tuhan sayang sekali sama dia.
sayang sekali sama dia. Sehingga apa? Sehingga pada saat dia nyanyi di depan gini, Tuhan ambil nyawa. Ceritanya begini, ini bapak sudah punya kasus. Waktu kita di kongres, bapak ini dibicarakan, diceritakan oleh adik saya pisah. Jadi bapak ini memang mau berusaha untuk merebut posisi gembala gitu di sebuah gereja gitu, gereja GBA juga. Dia berusaha untuk merebutnya gitu. Gimana caranya dia berusaha? Dan dia pegang bendara, pegang duit. Dia persulit keuangan, dia pokoknya kacau nih bapak ini ceritanya. Sampai akhirnya kurang lebih dia sudah menuduh seseorang yang merintis jemaat itu yang memakan uangnya, padahal uang itu untuk beli motor penginjil di Bandung gitu. Terus suatu ketika bapak ini akhirnya tidak mau kebaktian lagi di tempat itu. Pergilah dia ke tempat bukan lagi di tapi tempat lain. Sudah 5 minggu dengan hari ini. Jadi kurang lebih kan di Ambawang itu kan berapa? Jadi dia pas 5 minggu tadi saya dengar. 5 minggu dia pergi ke gereja lain, gerejanya juga independen, gereja baptis independen tapi bukan Alkitab. Dia nyanyi bersaksi di gereja. Lagunya apa tadi saya belum nggak terlalu konsentrasi. Begitu baru menyanyikan bait pertama langsung Tuhan panggil, cabut nyawanya. Jam 9. Begitu bersaksi, dia seperti mulai hidup Tuhan panggil. Nggak ada yang nolong. Saya pikir terus komen di situ, wah luar biasa, Tuhan sayang sama beliau. Kenapa? Tuhan panggil beliau karena apa? Karena ada potensi untuk menyimpang kalau diteruskan di gereja itu. Di gereja yang sekarang ini dia akan berpotensi menyimpang. Luar biasa Tuhan sayang dia. Sekarang Tuhan supaya daripada menyimpang, Tuhan sekarang dia sudah bersama-sama Tuhan saat ini. Dan langsung keluarganya tadi minta dilayani oleh siapa? Oleh GBA. Oleh GBA. Saya menarik satu pelajaran di sini, Bapak Ibu Saudara. Begini, kita tidak boleh bermain-main. Kenapa? Karena kita punya anak. Saya yakin anak saya nanti sudah dewasa. Anak saya ini pasti dia akan begini. Kalau ada kondangan hari Minggu, tentu pasti anak saya pasti akan tolak. Nggak bisa, saya nggak bisa datang. Kenapa? Karena dari kecil sudah dicontohkan oleh papanya. Pokoknya kalau hari Minggu, kamu acara apapun jangan sampai lewat itu kematian. Tentu kan sudah dewasa pasti dia melihat kebiasaan papa. Sekalipun dispensasinya jelas, papa kamu pendeta, papa kamu gembala gitu, tapi tidak masalah. Itu anugerah buat anak saya. Papanya gembala. Sehingga dapat pengajaran yang begini. Dan saya ingin menularkan kebiasaan ini kepada jemaat-jemaat yang mengenal kebenaran di tempat ini. Jangan sampai ajarkan kepada anak kita kondangan malah diajak bareng sama-sama anaknya melewatkan hari Minggu. Waduh, ini bahaya sekali. Betul, saya ngomong di sini bahaya. Betul-betul bahaya. Kenapa? Nanti dia dewasa, kita akan mengutamakan itu dari depan. Dan itu sudah jadi kebiasaan umum dari. Sudah kebiasaan buruk yang umum. Sudah ini kondangan soalnya, jadi boleh gitu lewatkan itu. Tidak berusaha gitu. Bahkan kalau kepepet sekalipun itu undangan harus hadir. Sampaikan contoh kepada anak saya. Acara jam berapa? Undangan dari jam 6 sampai jam 9 atau sampai jam 8. Biasa begitu. Saya kasih tahu sampai kita datang jam 6. Salaman ke depan udah pulang. Gak usah makan. Jam 7 sudah sampai di sini. Sampai contoh. Bapak Ibu jemaat sekalian, efeknya ada untuk kita. Kenapa sekarang banyak orang-orang Kristen mutu kekristenan itu begitu jelek mutunya. Begitu jelek mutunya. Kenapa bisa begitu? Saya dengar kabar, saya sudah curiga ini Bapak. Di PA ribut terus sama istrinya. Jadi saya batal PA. Akhirnya
belakangan baru tercapai. Dikasih jabatan sama gereja ini, Bang. Dikasih pelayanan. Langsung di situ bilang, Pak Firman itu gerejanya begini, udah sampai di sini lagi, duduk di sini lagi dia. Di sana dia bisa ngocek begitu. Karena apa? Sudah pakai kasih pelayanan di sana. Semua orang sampai kaget, sampai orang, Pak Firman, si Bapak anu sudah pelayanan di gereja anu katanya. Kaget saya. Oh iya, nggak apa-apa. Karena memang dari awal tuh sudah nggak bisa masuk KPN. Di sini PA sini masuk sini keluar sini, nggak bisa. Kalau kita masih mengenakan manusia lama, kasih sabun kayak gimana pun juga tetap kita akan masuk lagi ke situ, kotor lagi begitu terus. Kalau kita masih mengenakan manusia lama, itu sama seperti babi yang sukanya itu di kubangan, dikasih mandi kayak gimana, juga bersih sebentar, nanti masuk lagi situ, Pak. Nggak percaya? Coba boleh dicoba itu tadi. Kuburan di kampung istri saya ini banyak babi berkeliaran. Kita tahu babi sukanya di mana. Pasti dicuci kayak gimana begitu. Kenapa? Karena nafsunya itu. Ya. Karena ada nafsunya yang menyesat. Nafsu apapun, nafsu untuk dunia ini. Itu begitu sulit, Pak. Saya sendiri mengakui nafsu dunia ini sulit sekali dikekang. Siapa yang bisa mengekang nafsu dunia di sini? Gak ada yang bisa. Saya boleh tes di sini kalau ada yang bisa. Saya bisa, Pak. Saya hebat, Pak. Saya bisa mengekang nafsu. Oh, kita tes saja kalau bisa. Kalau bisa mengekang nafsu dunia. Saya saja kalau sudah bicara di sini, misalnya tentang ilmu kesehatan, kolesterol, jakurin mengendap di sini, jadi jangan makan asam urat yang mengandung banyak asam urat, termasuk jeruan segala macam. Ya saya sudah nggak mau lagi makan jeruan. Di sini, nggak mau makan jeruan saya, nggak mau makan babat sama usus saya suruh itu. Wah, itu makanan yang paling saya tidak bisa dikekang ya kalau. Untung ini bukan dosa punya gitu. Kalau ini dosa memang bisa tanya saya. Wah, nggak bisa aja saya dimarahin sama istri saya. Kalau makan itu saya mesti diem-diem. Nggak boleh bilang sama istri saya nanti. Wah, udah protes segala macam, pusing saya. Tapi habis makan itu saya nyesal. Aduh, istri saya nanti saya sampai asam urat gimana? Kolesterol saya tinggi gimana? Susah sekali ditekan. Di sini iya. Oke, kesehatan kita, kesehatan. Habis makan ini saya mau janji nyepeda supaya keringetan keluar semua. Kadang-kadang nafsu dunia ini susah sekali dikekang, sulit. Oleh sebab itu Tuhan memberikan manusia baru. Kalau kita masih pakai manusia lama, nggak bisa kamu mau dikekang pakai apa. Dicuci muka kita, umur, cuci tangan kita, nggak bisa. Itu tidak menyucikan apa. Menyucikan sebentar di muka kita ini saja, tapi hati kita tidak bisa. Gimana cara kita? Dibotakin rambut kita, dipuasai, nggak bisa. Tetap aja sulit. Sulit sekali mengekang nafsu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Pakai manusia yang baru. Pakai manusia yang baru. Bukan manusia yang lama lagi. Kalau sudah pakai manusia yang baru, itu garansinya ada garansi Tuhan ada di situ. Kita bersama-sama Tuhan di situ. Coba perhatikan di ayat 23 ini menarik sekali. Ini luar biasa ini. Ayatnya singkat tapi luar biasa. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Tapi bukan hanya roh saja. Dan pikiranmu. Nah ini. Banyak orang bilang itu roh
Roh Kudus, ngeroh, banyak yang ngeroh. Sebenarnya kalau pikirannya juga tidak diperbaharui, sulit Pak kita mau rohnya kayak gimana juga kalau pikiran kita tidak diperbaharui, sulit sekali. Kalau saya berlimpah air, banyak air, bergalon-galon air Grand Tripanca Aqua itu bergalon-galon, ada 7 galon misalnya, itu stok saya untuk 1 minggu di rumah ini. Maka kalau saya dikasih air putih rasanya biasa saja, banyak di rumah. Tapi kalau di rumah nggak ada air, kita kering di sini kayak tanggung tadi. Oh, batuk kering gitu. Udah gitu kita disuruh lari dan kerongkongan kering seperti mau kecekik gitu. Apa yang kita cari pertama? Yang kita cari pertama itu selalu pasti air. Dan di sini momen seperti inilah yang dipakai oleh iblis. Kenapa Tuhan berkata di sini diperbaharui roh dan pikiranmu? Karena pikiran itu bisa dikuasai oleh iblis. Dia tahu kebutuhan saya. Mau berhenti apa? Kita mau coba berhenti apa? Mau coba berhenti merokok misalnya. Bilang susah, gampang, itu susah. Pada waktu kita tidak pengen berhenti merokok misalnya, itu orang merokok di depan kita biasa saja, karena kita sudah biasa merokok. Tapi kalau kita ada niat berhenti merokok, terus ada orang yang bisa merokok di depan kita, di mana ada warung? Kita ada warung di mana? Udah gitu rokok model terbaru baru keluar misalnya. Itu kalau tidak dimatikan pikiran. Sebentar tunggulah. Ada momen sedikit saya parasut, akhirnya jadi biasa. Dalam hal apapun kita tidak hebat. Tapi kita puji Tuhan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru itu ada pelarangan. Yang melarang siapa? Diri kita sendiri. Itu puji Tuhan. Jadi jangan kita larang-larang, nggak usah, biarin aja. Misalnya ini ada Pak Firman, saya belajar PA di sini. Saya juga ikut ngeband di gereja-gereja lain tuh, dipanggil 4 gereja. Gereja. Silakan main gitu yang kencang. Saya bilang begitu. Loh Pak, kan melanggar kan Alkitab yang ngajarin. Kalau kamu belum bisa menerapkan, kamu mau ngomong apa? Saya larang, ya kamu nggak bisa. Kenapa? Akhirnya ini yang cerita. Udah itu Pak, ajar Tuhan. Apa itu pendeta? Saya tanya ini nggak ngerti itu, main-main aja. Saya duduk. Jadi dia kayak seolah-olah melihat mereka punya gaya dia yang main itu, dia sendiri cerita sama saya. Silakan. Tetapi kalau kamu betul-betul orang yang lahir baru, kamu akan ada pelarangan di dalam diri kamu sendiri. Kenapa? Karena baju kamu baru. Kalau kamu punya baju baru, nggak mungkin kamu makan sembrono lagi. Masa kalau bajunya masih lama, iya bisa sembarangan gitu ya. Sambil keringat saya kayak itu kita tuh di bangunan apa. Tapi kalau bajunya sudah baru, makan itu harus hati-hati. Takut kena bajunya. Itu sudah rumus. Itu sudah aturan yang diberikan Tuhan, tidak bisa dilanggar. Kalau saya yang melarang nggak bisa, silakan. Tetapi ada pelarangan yang muncul dari dalam hati kita. Kalau kita berbuat sesuatu yang salah. Ini ciri manusia yang menggunakan orang-orang yang menggunakan manusia baru. Diperbaharui rohnya, juga diperbaharui pikiran. Pak Iko cerita sama saya. Dia sudah bilang sama orang, mau di ATM ditanya. Ini cerita di sini gitu.
sekarang saya mau lapor, saya mau cerita. Oh ya, Bapak, saya di ATM. Di ATM ada ibu-ibu minta tolong transferin duitnya, mau kasih saya gimana gitu ceritanya. Terus akhirnya Pak Ibu itu takut kalau dia dihipnotis. Terus dia bilang apa? Bu, jangan hipnotis saya ya. Saya ini orang, duit saya itu sedikit. Kalau menghipnotis orang lain aja. Saya ini dikit. Pak Ibu sudah ngomong begitu sama ibu. Bukan Pak, maksud saya hipnotis. Ibunya bilang begitu. Enggak, saya nggak hipnotis, kata ibunya. Kalau hipnotis orang lain aja. Saya cuma ini terus saya bantu ibu ya. Jangan hipnotis saya ya. Oh, Pak Ibu udah hati-hati betul. Nomornya berapa? Itunya berapa? Oh, nomor saya, oh ya 400.000, gitu kan, 400.000, klik. Ibu itu kasih duit 400.000 kan, udah diteliti. Oke, jangan sampai saya tekan nolnya jadi tambah satu lagi jadi 4 juta, gitu kan. Pak Ibu udah teliti betul, ya oke ya sip, udah bener, sudah, oke, saya cabut. Saya cabutnya juga hati-hati, saya lihat saya cabut, saya party, saya buka dompet. Tapi saya dihipnotis juga. Gimana dihipnotisnya? Entah kenapa dia bisa hipnotis saya supaya kartu ATM itu nggak masuk dompet tapi jatuh. Oleh perasaan saya sudah masuk dompet tapi jatuh. Jadi ibu itu langsung. Memang waktu itu saya saksikan ibu itu nunduk terus ngambil sesuatu, gitu kata dia. Jadi rupanya sambil dia itu saya sambil ngapalin itu saya, pin saya katanya. Jadi ATM dia yang jatuh itu karena dihipnotis itu menurut pengakuan Pak Eko diambil sama itu, terus ibu itu ngapalin pinnya. Hipnotis juga saya. Puji Tuhannya saya langsung tersadar. Saya langsung blok itunya apa? Di blok apa itunya, di blok ATM-nya. Wah, langsung selamat saya. Jadi dia nggak bisa. Puji Tuhannya juga dia ngapalin pinnya salah-salah. Kenapa? Karena saya tahu dia mungkin juga mau hipnotis apapun, jadi saya bilang salah, dibikin salah sama Pak Iko 3 kali, ngapain pinnya itu? Oh, Pak Iko itu pintar juga cerdik. Jadi tukang hipnotisnya dapat kartu ATM, tapi juga nggak bisa ngapain pinnya. Aduh, luar biasa. Itu aja masih kena hipnotis katanya saya, Pak. Karena manusia ini sangat sulit, Pak, untuk melepaskan sesuatu. Manusia itu selalu cenderung kepada suka dengan godaan. Kalau kita jalan kemana-mana, sekarang itu yang paling promosi, yang paling laris, yang paling gampang itu apa? Jangan noleh ke kiri. Misalnya ada bakso apa itu? Bakso bewok misalnya gitu. Kan sering kita jalan, jangan tengok kiri, bakso bewok. Ya kita nengok ke kiri, oh iya ada bakso bewok. Ada nulis jangan nengok ke kiri, sama orang yang nulis itu maksudnya. Jangan tengok ke kiri, kita suruh nengok. Kita malah nengok ke kiri. Coba lihat ini. Iklannya paling gampang sekarang. Jangan toleh ke kiri. Oseng-oseng mercon. Oh, belok ke kiri. Kita lihat. Coba perhati. Jangan belok kiri, jangan belok kiri, jangan toleh kiri, jangan toleh kiri. Tapi kita maunya noleh terus. Karena itu pikiran manusia yang selalu maunya begitu. Jadi begitu sulit, betul? Begitu sulit melawan nafsu kita itu. Sulit sekali untuk melawan nafsu saya itu, sulit sekali. Kecuali apa? Kecuali Tuhan bersama-sama kita. Dari situ ada naluri-naluri yang menegur kita, yang memperingatkan kita. Karena kita manusia baru. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan ini, Pak. 2 hal yang penting. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau kita punya salah satu dari ini, kita belum manusia baru. Kita punya kebenaran tanpa kekudusan, itu belum manusia baru. Kita punya kekudusan tanpa kebenaran, itu belum manusia baru. Banyak orang yang mencari kekudusan, caranya macam-macam, tapi kalau tidak di dalam kebenaran, itu belum benar. Belum benar. Coba kita baca Kolose pasal 3.
yang benar menurut gambar kalian. Ulang lagi, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalian. Jadi ada kebenaran dan pengudusan. Tidak ada yang hebat tentang belajar Alkitab di sini. Oh, saya sudah tahu, jadi saya mau usah PA lagi sekarang. Saya agak malas-malasan untuk PA karena saya sudah paham, sudah menguasai. Oh, berarti dia sudah menguasai kekudusan tingkat ini. Jadi kalau saya gambarkan uang, ini saya sudah sediakan uang. Ini sisi sebelah sini kekudusan, sisi sebelah sini itu kebenaran. Kalau kebenaran saja, pengudusannya tidak, ini nggak laku. Sebelah, nanti ditempel di tukang bakso, uang palsu. Sebelah sini kebenaran, sebelah sininya nggak ada kekudusannya, ya nggak laku kita ini, Pak. Di mata Tuhan kita ini nggak laku. Pintar ayat Alkitab, itu ayatnya di sini, tanpa pengudusan, nggak laku kita. Demikian juga kalau kita mengetahui tentang pengudusan, tanpa kebenaran, itu sebenarnya tidak kudus di mata Tuhan. Nggak laku kita ini. Apaan kamu baik? Saya boleh punya istri 4, Pak, karena saya mengasihi orang itu, janda yang tidak mampu. Jadi saya harus mengasihi dia, jadi saya kawin dia. Itu kudus kayak apa itu? Nggak laku kamu di mata Tuhan. Tidak laku. Pengudusan dan kebenaran. Saya baca SMS ini. Ini sahabat, ini saya sih kelihatannya secara insting. Kemarin saya bilang kesehatan Pak Lukman secara insting, Pak. Pak ini bilang secara insting. Saya kan ngomong, saya yakin Pak Lukman ini akan sembuh. Menurut Pak insting, pokoknya nggak tahu, jadi ceritakan lah. Saya bilang ini juga menurut insting saya. Ini ibu ini sungguh-sungguh datang dari Jakarta. Sudah saya baca SMS-nya dulu. Ceritanya ini luar biasa ini. Nanti kalau ini desain, ibu ini pasti nonton ini. Selamat ini. Selamat malam. Mohon maaf, apakah ini dengan Bapak Gembala Firman di GBA Bandar Lampung? Saya ingin berlibur ke Lampung dan mengunjungi GBA Jemaat Lampung. Apa bisa diberi informasi tentang lokasi atau alamat gerejanya? Saya sering menonton video GBIA lewat YouTube Dreams and God Bless. Ini kalau orang tidak mengasihi kebenaran, pasti nanyanya, mohon dikasih tahu itu Kambas di mana, Pasir Putih di mana, pasti begitu. Ini carinya gereja. Apa tidak ada gereja di Jakarta itu? Coba ya. Luar biasa. Saya bilang, ya, saya kasih alamatnya, terus dia bilang apa? Ya Pak, saya kasih alamatnya. Terus dia bilang, oh maaf, saya seorang wanita. Oh wanita. Saya akan tiba di Bandar Lampung pukul 6 sore Selasa depan. Pesawat jam 5 sore. Apa ada tempat penginapan yang nyaman di dekat GBIA? Saya belum pernah ke Lampung, jadi tidak tahu daerah sana. Mohon maaf sudah mengganggu dan trips. Saya berharap dapat pencerahan nanti. Salam kasih. Ya cek sama Pak Arvin ke hotel 24 jam apa itu? Guest house. Terus di situ dibilang Pak Arvin langsung tahu. Ini jam-jaman apa? Ini jam-jaman apa harian katanya? Langsung dijawab harian. Saya sendiri, aku pikir saya cuma cari yang jam-jaman kayaknya. Kemudian dia minta, Trin Pak, saya tidak ingin merepotkan. Ini saya mau jemput ceritanya. Saya suruh nginep di tempat saya, terus saya jemput, dia bilang gak mau. Oke Trin Pak, saya tidak ingin merepotkan, apa tempat penginapannya dekat dengan gereja GBIA. Saya akan balik ke Jakarta pada hari Kamis. Saya bilang dekat sekali.
Terus apakah ada acara Selasa malam? Saya jawab itu ada PA. Terus dia jawab apa? Wah kebetulan sekali pas hari Selasa. Wah puji Tuhan, kata dia. Banyak senang sekali kan dikasih duit aja. Saya ingin ikut pendalaman Alkitab. Dulu saya saat sekolah juga ada ikut Bible gitu. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Mohon segera info tempat penginapan atau hotel yang murah dan nyaman, karena saya harus segera booking. Salam kenal. Terus dia bilang, oh ini namanya Evi, kasih jelas. Ini dia bilang, Selasa ini, iya Pak, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu. Sampai ketemu di GBA Selasa ini di PA pukul 7.30. Semoga saya bisa mendapat hikmat. Selamat beribadah. Jadi dia nggak mau ngerepotin saya repotin jemput segala macam. Dan kita tunggu aja. Wah ini luar biasa kalau gitu. Kalau istri saya sama anak saya tidak sampai sesemangat ini, betapa sedihnya saya. Kalau jemaat tidak sesemangat itu ini, betapa sedihnya saya. Dari Jakarta dia bukan hanya Waikambas. Di sana ada Waikambas di mana Pak? Itu berapa jam nggak nanya begitu. Dia nggak nanya Waikambas, dia nggak nanya Pasir Putih, nggak nanya Pulau Ringgong, dia nggak nanya lain-lain. Dia tanya persekutuan kita. Dia lihat di YouTube. Satu hal berarti Tuhan masih percayakan kepada kita. Itu puji Tuhan. Itu saja yang membuat kita bersyukur. Berarti Tuhan masih kasih kepercayaan kepada kita untuk mendidik orang yang begitu sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di mata Tuhan, Tuhan pasti alihkan kepada yang lain. Dia akan pergi kemana? Jogja misalnya. Dia akan belajar kemana? Orang lain yang menurut Tuhan lebih baik. Bapak Ibu jemaat sekalian, jadi kembali kepada kebenaran dan pengutusan. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Coba kita kembali ke Efesus untuk mengakhiri perenungan kita. Efesus pasal 4. Itu ada satu kata yang bagus yang jangan kita lewatkan. Dan mengenakan manusia baru, ayat 24, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa maksud yang sesungguhnya? Karena banyak sekali kebenaran yang pura-pura. Ngomong Yesus pura-pura benarnya. Saya ditanya orang, saya dipaksa untuk berbicara jelek tentang seseorang. Terpaksa saya bilang sama orang itu, kita tidak boleh ngomong jelek sama orang. Tidak boleh berbicara jelek tentang orang. Tapi faktanya memang begitu kondisinya. Masih begitu. Si pendeta anu Pak, pendeta anu begini. Oh gitu. Ya itu kan dia tidak kenal kebenaran. Nah kalau kita begitu Pak, berarti jemaahnya seperti apa? Saya tanya begitu aja sama tuh. Iya Pak. Masa jemaahnya itu saya pikir sedih saya lihatnya Pak. Terus saya tanya begini, saya pancing lagi. Tahu nggak ukuran surga? Ukuran Yerusalem yang baru itu 12.000 stadia. Saya suruh buka kitab Wahyu. Berapa ukuran 12.000 stadia? 12.000 stadia itu kalau kita ukur kurang lebih dari Sabang sampai ke Bakauheni. Bentuknya kubus kotak. Itu dihuni oleh orang-orang yang dari zaman dulu, zaman Adam sampai zaman akhir zaman nanti akan diam di Yerusalem yang baru, yang 12.000 stadia. Sempit sekali Pak. Iya. Sempit. Itu artinya orang yang masuk surga di depan. Dan orang yang masuk neraka itu begitu. Dikatakan di sini ada lautan api. Apinya saja membentuk lautan.
Berarti itu orang banyak sekali. Waduh, lautan manusia dibakar oleh lautan api. Kalau manusianya cuma 10, nggak perlu pakai lautan api, sedikit aja apinya. Tapi begitu bicara surga, 12.000 stadia, Yerusalem baru turun. Wah, itu kan ukuran surga, Pak. Loh, di ayat selanjutnya dikatakan ukuran surga itu sama dengan ukuran manusia. Jadi ukuran malaikat sama juga dengan ukuran manusia. Wah, iya juga ya, Pak, katanya. Kok bisa ada ayat ini, katanya. Kamu nggak baca ayatnya. Kamu selama ini belajar apa? Saya bilang, wah, menarik juga ini belajar ini. Makanya orang ngajarin kebenaran itu begitu sulit, susah sekali. Sudah kita ajarin bagus-bagus, besok pulang dari sini kamu dikasih jabatan sama kerja kamu, nggak balik sini lagi. Coba bayangin, begitu sulit untuk mengenalkan kebenaran kepada seseorang, sulit sekali. Makanya di sini dituliskan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, betul-betul sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Kudusnya yang bukan pura-pura, kebenarannya bukan yang pura-pura. Betul. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu sulit untuk diterima orang, terpaksa kebenaran itu harus diajarkan. Sampai Rasul Paulus itu sudah sopan, sudah baik, mengajarkan kepada kebenaran kepada seseorang. Rasul Paulus sampai ngomong, apakah dengan mengajarkan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuh? Sampai Rasul berkata begitu. Itu berarti dia sudah berkata, sebenarnya ini kebenaran sudah diceritakan dengan berbagai cara kepada kamu, tetapi kamu tidak mau terima karena pengajaran di luar itu begitu banyak kesesatannya, sehingga akhirnya kamu seolah-olah memusuhi saya. Padahal saya sudah katakan benar. Sampai dia berkata, apakah dengan mengajarkan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuh? Bapak Ibu jemaat sekalian, di sini dikatakan yang sesungguhnya. Jadi kebenaran yang sesungguhnya, kekudusan yang sesungguhnya, itu poin dengan dua sisi yang tidak boleh dipisah. Orang-orang yang mengenakan manusia baru akan berangsur-angsur diperbaiki oleh Tuhan, itu percayalah. Kita harus percaya bahwa orang-orang yang mengenakan manusia baru, sejahat apapun saya akan diperbaharui terus-menerus. Saya banyak menyaksikan orang yang mau berubah sampai mau nangis tapi nggak bisa berubah. Mana nangis di depan saya mau berubah Pak Firman, saya mau berubah, bagaimana caranya? Nggak bisa juga, masuk penjara. Beberapa 1 tahun lebih yang lalu, ada yang pernah ikut sama saya di sini. Dia sempat menangis. Pak, saya sudah hidup di dunia malam, jadi saya sudah sulit untuk berubah, Pak. Bagaimana? Dia nangis di depan bilang, kalau kamu sulit berubah, kenapa kamu mesti nangis? Kalau mau hidup di dunia malam, tembak-tembak aja orang itu, tendang-tendang aja, ajar-ajar aja. Kenapa mesti nangis? Itu berarti kamu ada mau berubah di dalam hati kamu. Tapi kamu sulit, kenapa? Karena kamu belum bertobat. Kamu masih mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu belum bertobat, kamu belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Istilah di sini dikenakan manusia baru. Pasti kamu di dalam kondisi sesulit apapun kamu bisa. Vivian,
Maju ke depan untuk apa? Untuk dibaptis. Apakah sudah diselamatkan? Sudah pasti masuk surga? Disuruh papa mamanya enggak? Jessica gimana? Maju ke depan untuk apa? Untuk dibaptis. Sudah diselamatkan? Sudah pasti masuk surga? Hah? Iya. Disuruh mama papanya enggak? Dipaksa maju enggak? Enggak. Baik, Dela, maju ke depan untuk apa? Dibaptis. Apakah sudah diselamatkan? Sudah pasti masuk surga? Puji Tuhan. Jadi jemaat sekalian, senang kita melihat anak muda-mudi kita sudah berani menyatakan imannya. Baik, silakan duduk. Saya sama istri saya dibicarakan, ngobrol, aduh, itu Vivia ini belum ngerti, jadi dia nggak maju nih, karena papa nanti tahun-tahun depan dia bisa sudah ngerti, dia pasti akan maju. Biarin aja, bimbing aja, kalau dia sudah ngerti dia maju sendiri. Ternyata ngerti. Saya senang. Sing to the Lord a song with great joyfulness. Sing to the Lord and praise His great name forever and ever. His glory and honor proclaim. Shout to the Lord a song of salvation. Sound forth His praise, His goodness and love forever and ever. He reigneth in heaven above. Worship and adore Him. He is worthy to be praised. Glory in the highest. Let the anthems loudly raised. Sing to the Lord a song with great joyfulness. Sing to the Lord and praise His great name forever and ever. His glory and honor proclaim. Sing a song of salvation. Sound forth His goodness and love forever and ever. He reigneth in heaven above. For the Lord is God and greatly to be praised. Matchless in beauty, power and grace. To Him alone belongs all the praise, all the praise. Sing to the Lord a song of salvation. Sound forth His praise, His goodness and love.